Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Amma ba'du. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita ketemu dalam pembelajaran daring dan pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran shorof. Ini pertemuan pertama kita. Di antara antum ada santri yang sebelumnya di kelas 3 di Alison Boarding School dan kali ini kembali melanjutkan ke kelas 4. Tetapi juga di antara antum semua ada yang SMP atau MTS atau pesantren sebelumnya di luar atau tidak di Alison Boarding School dan kini telah bergabung, telah berada di kelas 4 bersama teman-teman yang lain. Baik, pagi hari ini kita akan belajar shorof. Shorof ini adalah salah satu ilmu grammar atau tata bahasa Arab di samping nahu ya, maka shorof. Kalau nahu itu prinsip dasarnya adalah ilmu untuk membarisi. Jadi kalau kita membaca kitab gundul, membaca kitab kuning, apa gunanya ilmu nahu? Ilmu nahu itu untuk membarisi kata per kata atau kalimat tersebut yang tidak ada barisnya. Maka ilmu nahu atau nahu mengajarkan kita bagaimana caranya. Kalau masuk huruf ini, misalnya huruf jar, maka kalimat isim berikutnya berbaris bawah dan begitu seterusnya. Ya, jadi dengan mempelajari nahu, kita menjadi tahu bagaimana cara membaca kitab yang tidak berbaris. Sementara pagi hari ini atau kali ini kita akan belajar shorof. Shorof itu, akhi dan ukhti sekalian, ilmu yu'rafu bihi taghyiru bunyatil kalimah. Jadi shorof itu ilmu, ya antum bisa lihat tulisan ini, ilmu atau ilmun yu'rafu bihi taghyiru bunyatil kalimah. Dengan belajar shorof ya, yang salah satu ilmu untuk membaca kitab, maka shorof itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita jadi tahu atau mengetahui cara ya atau perubahan bentuk kalimat. Dengan ilmu shorof kita menjadi tahu perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Makanya misalnya ini satu contoh, contoh simple, contoh kecilnya. Kata kataba. Kapan kataba itu artinya dia seorang laki-laki sudah menulis. Jadi itu kata kataba dengan makna dia seorang laki-laki sudah menulis. Tetapi kalau misalnya di depan kita ada satu orang laki-laki, kan tentu bukan dia lagi. Kita menyebutnya kamu. Nah, apa perubahannya? Dari kataba, ya dia seorang laki-laki sudah menulis, menjadi kamu. Bagaimana perubahannya? Itu shorof. Jadi dari kataba menjadi katabta. Itu makanya anak-anak Ustaz sekalian, dalam mempelajari ilmu shorof ini, mau tidak mau kita mesti berawal dari isim domir. Ya, isim domair yang diantara antum saya yakin sudah pernah membaca, bahkan sudah hafal lah ya, karena ini simple sekali. Itulah yang diawali dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, karena itu menariknya dalam bahasa Arab, kalau misalnya dia, dalam bahasa Arab itu dia itu bukan seperti dalam bahasa Indonesia, cukup satu kata aja, dia. Mau laki-laki ke, mau perempuan, dia juga kita pakai. Tapi dalam bahasa Arab, kita justru menggunakan kata dia itu 4 yang kita gunakan. Ya, 4. Ada huwa, ada huma, ada hiya, ada huma. Ya, huma yang kedua. Walaupun pembacaannya sama, nanti pada katanya dia berbeda penggunaan. Atau beda bentuknya. Nah, baik, misalnya tadi kata kataba, dia seorang laki-laki sudah menulis. Kalau dia seorang perempuan sudah menulis gimana? Ayo. Yap, ya. Dia
seorang perempuan sudah menulis, maka dari kata kataba kita berubah menjadi kata katabats, ya, menjadi katabats dengan menambah ta ta'nis, ya, dengan menambah ta di ujungnya. Kataba, dia seorang laki-laki sudah menulis. Sekarang kalau perempuan, dia seorang perempuan sudah menulis, maka berubahlah jadi katabats. Maka isim domir itu anak-anak ustaz sekalian, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, itu mesti dihafal. Karena itu dasar sekali, ya, basic sekali untuk kita menaiki tangga berikutnya, beranjaknya dari sini. Oke, jadi itu yang Ustaz sampaikan pada kali ini. Kepada antum diminta betul-betul hafal itu isim domir, ya. Bisa di searching di internet juga banyak itu, lengkap, ya. Tulis saja isim domir atau dalam bahasa Arab, ya, pembelajaran isim domir dalam bahasa Arab. Kemudian juga mulailah, ya, kita beranjak kepada fi'il nanti, karena kalimat dalam bahasa Arab itu 3 aja. Jadi kalau kita buka Quran, ya, 30 juz, 114 surat, kalau dilihat cuma 3 pembagian kata dalam kalimat dalam Al-Quran itu, atau kata dalam Al-Quran itu. Kalau dia tidak isim, maka dia fi'il. Kalau dia tidak fi'il, maka dia huruf. Nah, konsentrasi sorof ini banyak kepada perubahan fi'il, ya, perubahan fi'il. Makanya nanti kita belajar ada fi'il madi, yang sudah berlalu, perbuatan yang sudah berlalu, itu fi'il madi. Sementara perbuatan yang sedang berlangsung dan akan dilaksanakan itu namanya fi'il mudhari. Sementara perintah itu namanya fi'il amar. Maka dari kataba fi'il madinya, kalau fi'il mudhari'nya nanti berubah jadi yaktubu. Kalau fi'il amarnya berubah jadi uktub. Ya, dan semua ini punya tasrif masing-masing. Maka kuasai, ya, dulu isim domir, kemudian coba, ya, jodohkan, dipertemukan dia dengan fi'il madi dulu. Misalnya kata qara'a. Qara'a itu apa? Dia laki-laki sudah membaca. Kalau saya sudah membaca, qara'tu. Dari mana kita tahu qara'tunya? Itulah susunannya tadi, dia beriringan atau isim domirnya di situ adalah ana, ya. Qara'tu. Kalau kami sudah membaca, qara'na. Jadi kalau kita tasrifkan, qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, nanya pendek. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Ya, qara'na yang terakhir itu lebih panjang, qara'na. Kemudian, jadi dia dalam bahasa Arab tadi ada 4, huwa, huma, hiya, huma. Kalau mereka dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia kan cukup dengan mereka. Mereka, ya, ada orang berkumpul misalnya mau laki-laki, mau perempuan, kita sebut aja mereka. Nggak ada perbedaannya mereka laki-laki apa mereka perempuan. Tapi dalam bahasa Arab, kalau dia laki-laki kita sebut hum, kalau dia perempuan hunna. Ya, begitupun dengan kamu. Wah, ini lebih ramai lagi, ya. Kamu dalam bahasa Indonesia sudah kamu, mau laki-laki kita sebut kamu, perempuan juga kamu. Dalam bahasa Inggris juga, ya, tinggal you saja cukup, selesai semuanya. Tapi dalam bahasa Arab bisa mesti disesuaikan. Kalau dia laki-laki 1 orang anta, kalau dia 2 orang antuma, ya. Kalau dia perempuan 1 orang anti, kalau dia berdua antuma juga, ya. Kalau kamu sekalian, kamu semuanya, atau kalian, dalam bahasa Arab, kalian itu untuk laki-laki ada lagi, untuk perempuan khusus lagi. Jadi kalau kalian laki-laki, antum. Kalau kalian perempuan, antunna. Barulah pada kami dan pada saya cuma satu-satunya. Kalau kami, nahnu, kalau saya, ana. Maka fi'il madi tadi, ya, dari qara'a itu menjadi 14 dia kalau kita tasrifkan. Qara'a, qara'a, qara'u, ya, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Kalau kataba, 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 katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, kalau diiramakan kira-kira begitu. Boleh irama lain, yang jelas dihafal, ya. Jadi kuasai isim domir, kemudian coba dicari di internet antum fi'il tasrif fi'il madi begitu. Kemudian dihafal. Karena ini dasar sekali antum di kelas 1 aliyah sekarang, ya, artinya di kelas 4. Ini dasar untuk kitab-kitab berikutnya bisa kita kuasai, bisa kita baca dengan menguasai, salah satunya adalah ilmu sharaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak Ustaz sekalian.